Halo semuanya, welcome to Rewatch Movie. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama family sport yang berjudul Children of Heaven, salah satu film asal Iran terbaik sepanjang masa. Film anak-anak miskin yang dikaruniai kemewahan hati ini tidaklah mengusung cerita dengan narasi yang besar maupun konflik yang epik. Namun power dari film ini adalah kesederhanaan tema yang mengikat keseluruhan inti cerita yang dibangun dari awal sampai akhir film. Di situs IMDb, Children of Heaven memperoleh rating sebanyak 8,2/10 karena banyak sekali pelajaran hidup yang bisa diserap dari film yang satu ini. Penasaran dengan alur ceritanya? Kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Ali yang sedang menunggu sepatu adik perempuannya diperbaiki oleh tukang reparasi sepatu. Ali adalah putra sulung dari 3 bersaudara. Adik perempuannya bernama Zahra, sedangkan yang bungsu adalah bayi mungil yang baru saja lahir. Ali berasal dari keluarga kurang mampu karena ayahnya hanya bekerja sebagai pemecah gula batu, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Setelah sepatu Zahra direparasi, Ali mampir ke sebuah kios untuk berbelanja dan meletakkan kantong plastik yang berisi sepatu Zahra di depan kios. Namun naas, plastik yang berisi sepatu Zahra itu dipungut oleh seorang tukang loak yang menganggapnya sebagai barang bekas kios yang tak lagi diperlukan. Ali yang sibuk berbelanja kemudian kebingungan karena mendapati sepatu Zahra yang telah hilang. Ali yang khawatir kemudian merengsek ke kolong rak untuk mencarinya. Hal itu lantas membuatnya diusir dari sana karena tak sengaja memporak-porandakan dagangan kios. Sampai di rumah, Ali mendapati ibunya sedang dimaki pemilik sewa karena biaya sewa kontrakan telah menunggak 5 bulan lamanya. Zahra yang mengetahui bahwa sepatunya telah hilang lantas menangis membayangkan bagaimana ia akan ke sekolah esok tanpa sepatu. Ali berjanji untuk kembali mencarinya. Ia berpesan agar Zahra tidak memberitahukan ibu mereka tentang hal itu, karena hanya akan menambah beban sang ibu. Ali yang kembali untuk mencari sepatu Zahra lagi-lagi diusir oleh sang pemilik kios. Di perjalanan pulang, Ali dititipkan gula batu oleh marbot masjid untuk nantinya dihaluskan oleh ayahnya. Malam harinya, terlihat ayah Ali mengomeli istrinya karena terlalu banyak beraktivitas pasca melahirkan. Ali juga tak luput dari semprotan sang ayah karena bermain seharian tak membantu ibunya. Saat Zahra membuatkan teh untuk ayahnya, mereka kehabisan gula. Zahra mengusulkan agar menggunakan sedikit gula yang sedang dihaluskan oleh ayahnya. Tapi sang ayah menolak karena gula itu adalah amanah dari pihak masjid. Sebuah contoh kejujuran dari keluarga miskin yang begitu menggugah jiwa. Ali dan Zahra kemudian diam-diam berdiskusi dan memutuskan bahwa besok mereka akan bersekolah menggunakan sepatu Ali secara bergantian. Mereka enggan mengadukan hal itu kepada sang ayah karena hutang mereka masih menumpuk di mana-mana. Ali memberikan pensilnya kepada sang adik sebagai bentuk permintaan maafnya. Keesokan harinya, Zahra pun bersekolah menggunakan sepatu Ali yang terlihat kelonggaran. Saat pelajaran olahraga lompat jauh, awalnya Zahra merasa minder dengan sepatunya. Salah seorang teman Zahra terjatuh saat melakukan lompatan. Sang guru menjelaskan bahwa sebagus apapun sepatu mereka, itu tidak akan berguna jika bukan sepatu olahraga. Zahra sedikit terhibur mendengarnya. Sepulang sekolah, Zahra berlari kencang untuk memberikan sepatu pada sang kakak. Ali sempat mengomelinya karena terlambat. Zahra mengatakan bahwa itu sudah maksimal dari yang bisa ia usahakan. Ali yang bergegas berangkat nyatanya tetap terlambat untuk sampai ke sekolah. Sepulang sekolah, Zahra mengajak Ali untuk mencuci sepatu mereka. Di tengah malam, Zahra membangunkan Ali untuk mengamankan sepatu yang sedang mereka jemur. Namun sayangnya sepatu itu telah basah kembali oleh hujan. Lagi-lagi sepatu lembab tidak menghalangi mereka untuk bersekolah.
Di kelas, Zahra segera menyelesaikan ujian mendahului temannya agar bisa segera pulang. Zahra yang berlarian dengan sepatu longgar kakaknya tidak sengaja menjatuhkannya ke selokan. Ia berusaha meraihnya kembali namun tak kunjung berhasil. Sepatu itu terus terbawa arus sampai akhirnya tersangkut di bawah gorong-gorong. Seorang pedagang yang melihat gadis kecil ini menangis terseduh-seduh kemudian menolongnya. Ali dengan sepatu basah itu kali ini sangat terlambat masuk sekolah hingga mendapatkan peringatan dari gurunya. Hari itu, wali kelas mengumumkan nilai hasil ujian yang ternyata Ali adalah salah satu murid terpintar di kelasnya. Sang wali kelas menghadiahkan sebuah pulpen mahal atas prestasinya tersebut. Pulpen itu kemudian Ali berikan kepada Zahra yang terlihat bahagia menerimanya. Suatu ketika saat upacara, Zahra yang sedang memandangi sepatu teman-temannya tidak sengaja menemukan sepatunya sedang digunakan oleh seorang siswa bernama Roya. Zahra terus mengamati gadis itu. Pulang sekolah, Zahra mengikuti Roya untuk mengetahui alamat rumahnya. Keesokan harinya, Ali yang terlambat seperti biasanya dilarang masuk dan disuruh pulang. Untungnya, wali kelas Ali yang mengenali sosok Ali kemudian membantu menjelaskan bahwa Ali bukanlah anak nakal tak tahu aturan seperti yang disangkakan. Sore harinya, Zahra yang telah mengantongi alamat Roya kemudian mengajak Ali untuk meminta sepatunya. Namun mereka mengurungkan niatnya setelah melihat kehidupan keluarga Roya yang tak kalah memprihatinkan. Ayah Roya hanyalah seorang pria buta pedagang asongan, sehingga dalam berdagang harus dituntun oleh Roya. Akhirnya Zahra memutuskan untuk mengikhlaskan sepatunya. Suatu hari ayah Ali dipinjamkan peralatan berkebun oleh kenalannya. Keesokan harinya, kebetulan sedang libur sekolah, Ali dan ayahnya berangkat ke kota untuk menawarkan jasa tukang kebun. Keduanya pun menyusuri perumahan elit. Rumah demi rumah mereka singgahi, namun tak kunjung ada yang membutuhkan jasa mereka. Ali sempat berkenalan dengan anak kecil kesepian bernama Ali Reza yang mengajaknya bermain. Namun Ali menolak karena harus membantu ayahnya. Dari kejauhan, Ali Reza bersama kakeknya memanggil Ali. Akhirnya, ayah Ali kemudian menyuruh Ali menemani bocah kesepian itu bermain sambil sang ayah menyelesaikan pekerjaannya. Ayah Ali terlihat sangat bahagia menerima jumlah uang upah pekerjaannya di hari itu. Sang kakek berpesan agar secara berkala ayah Ali kembali ke rumah itu untuk merapikan kebunnya. Di perjalanan pulang, sang ayah menuturkan bahwa jika beliau terus mendapatkan pekerjaan seperti ini ke depannya, sang ayah akan mampu memberikan kehidupan yang lebih layak kepada istri dan anak-anaknya. Ali mengatakan bahwa ia ingin ayahnya membelikan sepatu untuk Zahra. "Tentu, untukmu juga akan kubelikan," ujar sang ayah. Di jalanan menurun, tiba-tiba rem sepeda mereka blong hingga akhirnya mereka menghantam sebuah pohon. Keduanya hanya mengalami luka ringan, namun sepeda tak lagi bisa digunakan. Sesampainya di rumah, Ibu Ali kembali melaporkan tentang pemilik kontrakan yang menagih sewa. Sang ayah menjelaskan bahwa ia akan segera melunasinya. Keesokan harinya, seperti biasa, Zahra yang bergegas pulang tak sengaja menjatuhkan pulpen pemberian Ali. Pulpen itu ditemukan Roya. Kemudian di sekolah, guru olahraga mengumumkan bahwa dalam waktu dekat akan diadakan lomba lari maraton tingkat provinsi. Bagi yang berminat, silahkan mendaftar untuk diseleksi. Ali tidak tertarik dengan hal itu mengingat kondisi sepatunya yang tidak memungkinkan. Esoknya, Roya menghampiri Zahra untuk mengembalikan pulpennya. Di sini Zahra yakin bahwa Roya adalah sosok gadis yang baik. Mereka pun mulai berteman akrab. چی می‌خواستی بابا جون؟ یه جفت کفش دخترانه می‌خواستم که قیمتش مناسب باشه. بیا بابا جون این دو مدل کفش کدومشو می‌خوای؟ رنگش چیه؟ Beberapa hari kemudian, Zahra yang melihat Roya dengan sepatu barunya kemudian menanyakan kemana sepatu lamanya. Roya mengatakan bahwa sepatu itu telah sobek dan sudah ditukarkan pada seorang tukang loak. Mendengar hal itu, Zahra bersedih karena mengingat sepatu sobek itu masih bisa direparasi. Hari berganti hari, Ali dan Zahra masih dengan rutinitas mereka bergiliran menggunakan sepatu ke sekolah. Nama peserta yang lolos seleksi lari maraton mewakili sekolah untuk dibawa ke tingkat provinsi telah ditempelkan. Di papan informasi itu juga dijelaskan bahwa nantinya para juara akan berkesempatan mengunjungi kamp pelatihan atlet nasional selama 2 pekan. Bonusnya, untuk juara pertama akan mendapatkan hadiah 1 set pakaian olahraga.
Juara kedua, 1 set perlengkapan sekolah, sedangkan juara ketiga, sepasang sepatu olahraga. Melihat hal itu, Ali langsung tertarik untuk ikut kejuaraan tersebut, dengan harapan mendapatkan juara ketiga sehingga bisa memberikan sepatu baru untuk adiknya Zahra. Ali kemudian menemui guru olahraga untuk mendaftar seleksi. Namun sang guru mengatakan bahwa seleksi telah dilaksanakan, peserta yang lolos juga telah ditentukan. Ali menangis memohon dan berjanji bahwa ia tidak akan mengecewakan. Akhirnya, sang guru pun memberinya kesempatan. Ali kemudian unjuk kemampuan, berlari sekencang-kencangnya memang rutinitas Ali setiap harinya. Pak guru olahraga tercengang melihat kemampuan bocah yang satu ini. Di rumah, Ali memberitahukan Zahra tentang kejuaraan lari tersebut. Ali berjanji akan pulang dengan membawa sepatu baru untuk Zahra. Secercah harapan membuat Zahra tersenyum bahagia. Hari perlombaan lari maraton pun tiba. Terlihat para orang tua juga mendampingi anak mereka. Ali dengan sepatu usangnya bersiap-siap, targetnya juara 3. Suara tembakan menandakan dimulainya lomba lari sejauh 4 km itu. Ratusan peserta berlari berhamburan. Ali yang posisinya di belakang berusaha menyalip peserta lain satu persatu. Akhirnya Ali berada di posisi terdepan. Ali sempat mengurangi kecepatan agar bisa finish di posisi ketiga. Seorang peserta mencuranginya hingga terjatuh. Namun Ali yang membayangkan hadiah untuk adiknya segera bangkit untuk mengejar ketertinggalan. Ali akhirnya finish di urutan pertama. Para guru begitu bangga padanya. Namun Ali menangis karena ia telah mengecewakan Zahra. Dari ekspresi Ali, Zahra kecil sudah bisa memahami bahwa kakaknya telah gagal membawa pulang sepatu baru untuknya. Scene ditutup dengan memperlihatkan ayah Ali sudah punya cukup rezeki untuk membelikan sepatu baru untuk kedua anaknya. Sepasang sepatu sport putih untuk Ali dan sepatu merah cantik untuk Zahra. Dan film pun selesai. Majid Majidi memang konsisten dengan penokohan anak-anak sebagai peran utama. Melalui ketulusan anak-anak, film ini bisa menampar cara pandang orang dewasa tentang bagaimana memaknai dunia. Lihatlah bagaimana Ali dan Zahra yang harus tumbuh dewasa sebelum waktunya. Children of Heaven memuat cerita-cerita surga yang diciptakan dari tindakan penuh kasih Ali dan Zahra. Kita disuguhkan dengan pelajaran berbagi, membantu orang tua tanpa pamrih, menyimpan rahasia untuk kebaikan, dan menaruh belas kasih pada mereka yang lebih membutuhkan. Sebuah masterpiece paket lengkap sebagai pembelajaran introspeksi diri. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.